Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, di dalam hidup kita begitu banyak peristiwa, begitu banyak pengalaman, entah yang menyenangkan, menggembirakan, tapi juga pengalaman yang menakutkan, menggelisahkan. Dan seringkali pengalaman yang menggelisahkan, yang menakutkan, itu selalu membuat kita panik, membuat kita selalu bereaksi. Dan juga tidak jarang pula muncul rasa kesal, rasa marah di dalam terhadap pengalaman-pengalaman yang tidak kita harapkan itu. Hari ini Tuhan Yesus memberikan pengalaman baru kepada murid-muridnya. Bermula dari ajakan Tuhan Yesus, mari kita bertolak ke seberang. Bertolak ke seberang berarti meninggalkan tempat yang lama, tempat di mana mereka pernah mengalami saat-saat yang menyenangkan, saat-saat yang menggembirakan, karena di mana mereka yang selalu mengikuti Tuhan Yesus, begitu banyak orang datang dan mengerumuni mereka. Orang-orang ini begitu kagum, mereka begitu menghormati mereka. Dan Tuhan Yesus di dalam situasi yang seperti itu tidak ingin murid-muridnya menjadi terlena. Maka dia mengajak murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Meninggalkan semuanya itu yang bisa saja membuat para murid menjadi terlena dan lupa apa yang harus mereka kerjakan. Dan rupanya ajakan Tuhan Yesus ini, mari kita bertolak ke seberang, bukanlah sebuah perjalanan yang menyenangkan, bukanlah perjalanan yang menggembirakan, tapi bagaimana mereka mengalami situasi yang begitu sulit. Di dalam perjalanan itu, ketika mereka meninggalkan situasi yang menyenangkan, situasi yang menggembirakan, situasi di mana mereka mendapatkan rasa hormat, mereka dikagumi, sekarang berhadapan dengan situasi yang sangat-sangat sulit, bahkan situasi yang mengancam hidup dan keselamatan mereka. Bagaimana mereka berhadapan dengan topan yang dahsyat dalam perjalanan mereka menyeberangi danau itu. Pasti dalam situasi yang seperti ini selalu muncul kepanikan, muncul ketakutan dan kegelisahan. Dan sungguh ketakutan yang paling besar yang dihadapi oleh manusia yang kita hadapi adalah ancaman yang mengancam akan hidup kita. Dan itu yang dialami oleh para murid atas gelombang yang begitu dahsyat yang mengancam hidup mereka. Mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan kepanikan. Dan mungkin mereka juga merasa kesal kepada Yesus. Bagaimana mungkin dalam situasi seperti itu Yesus justru tidur dengan nyenyaknya, padahal mereka berjuang menghadapi gelombang itu. Tapi Yesus yang ada bersama dengan mereka, satu perahu dengan mereka, malah tidur. Saya kira kita pun juga akan melakukan hal itu. Kalau di rumah sibuk bekerja semuanya, lalu ada salah satu anggota keluarga enak-enakan mainan HP dan segala macam, pasti juga membuat kesal. Nah, ini yang dialami oleh para murid. Maka bagaimana dia membangunkan Tuhan dengan mungkin rasa kesal. Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Dan Tuhan Yesus segera bangun, membentak angin itu. Diam, tenanglah. Dan semuanya selesai.
Dan Tuhan Yesus mengingatkan mereka, murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, dua sikap yang berbeda yang dihadapi dan yang dilakukan. Situasi yang dihadapi adalah sama, badai dan gelombang yang mengancam hidup dan keselamatan. Tetapi sikap yang dilakukan ketika menghadapi situasi itu antara para murid dan Tuhan Yesus sungguh berbeda. Para murid, ketika badai gelombang itu datang, mereka langsung takut, gelisah, panik. Sementara Tuhan Yesus tidur. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kalau Bapak Ibu kita semua tidur, apakah ada yang masih mikir kalau tidur? Maka sikap tidur yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah sikap sebuah kepasrahan penuh kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu ketika kita tidur apa yang terjadi. Yang ada adalah sungguh sikap kepasrahan, sikap percaya penuh total kepada Allah. Maka dengan demikian Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, sikap Tuhan Yesus ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa seluruh hidupnya selalu disertai oleh yang ilahi, oleh Bapa itu sendiri. Dan Dia juga sebagai sosok tanda kehadiran Allah itu yang melepaskan, yang memiliki kuasa melepaskan dan membebaskan manusia dari segala bahaya, bahkan bahaya yang mengancam hidup dan keselamatan manusia. Dan itu menjadi nyata dalam peristiwa Golgota. Bagaimana Dia sungguh hadir untuk menghancurkan bahaya yang mengancam hidup dan keselamatan manusia, yakni dosa itu sendiri. Kita seringkali seperti para murid. Kita tidak mau diajak bertolak ke seberang. Ataupun kalau mau, kita pun juga akan memiliki rasa kesal ketika gelombang dan badai itu datang. Ketika muncul ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita. Karena badai dan gelombang dalam hidup kita, yang paling kuat yang mengancam hidup kita adalah rasa takut, khawatir, gelisah, dan panik. Yang seringkali membuat kita lupa akan Tuhan. Yang ada selalu, Tuhan, mengapa Engkau tidak peduli dengan aku? Para murid pun juga demikian. Mereka lupa bahwa mereka di perahu itu bersama-sama dengan Yesus. Bukan hanya mereka saja yang mengalami badai dan gelombang itu, Yesus pun juga mengalami yang sama karena berada di perahu yang sama. Tetapi sikapnya berbeda. Kita pun juga demikian seringkali tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita, tinggal bersama kita, merasakan juga apa yang kita rasakan. Mungkin kita pernah menyesal. Saya dulu ikut Tuhan Yesus itu harapanku hidupku menjadi lebih baik, lebih tenang, usaha lancar, semuanya begitu baik dan sesuai dengan saya harapkan. Ternyata setelah saya ikut, saya malah dikucilkan, saya malah mengalami begitu banyak hal yang membuat saya kecewa. Apalagi kalau sudah ketemu orang ini, orang itu, selalu diajak rasan-rasan. Muncul kekecewaan-kekecewaan itu.
Lalu kita mengatakan, Tuhan, mengapa Engkau tidak peduli dengan aku? Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sungguh hadir dalam hidup kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, tinggal bersama dengan kita, merasakan semua yang kita rasakan. Tetapi satu hal yang tidak pernah keluar dari mulut Tuhan Yesus, tidak pernah muncul keluh kesah ketika dia mengalami penderitaan itu. Karena sekali lagi dia begitu yakin dan percaya bahwa yang ilahi itu selalu ada bersama dengan dia. Dan dia dipakai oleh Allah itu untuk menghadirkan kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan para murid ketika melihat apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yang semula mereka takut akan gelombang dan badai laut itu, sekarang ketakutannya bukan itu lagi. Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, siapa sebenarnya orang ini? Ketakutan mereka yang semula hanya karena badai dan gelombang, sekarang ketakutannya berubah, ketakutannya kepada Yesus. Itu artinya bahwa memang yang perlu kita takuti itu hanyalah Tuhan Allah. Maka Tuhan Yesus pun pernah mengatakan, jangan takut pada Dia yang hanya bisa membunuh tubuhmu, tetapi tidak berkuasa atas jiwa. Tapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuhmu, tetapi juga berkuasa atas jiwa, yaitu Allah itu sendiri. Ketakutan kepada Allah membuat kita mampu selalu menaruh harapan, keyakinan, kepercayaan yang utuh kepada Tuhan Allah. Bahwa memang Dialah satu-satunya yang selalu hadir menyertai hidup kita. Ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, itulah badai dalam hidup kita. Dan itu tanda ketidakyakinan, ketidakpercayaan kita akan kuasa dan kebesaran Allah. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, segala pengalaman hidup di dalam hidup kita haruslah kita maknai sebagai pengalaman iman. Karena di sana Tuhan Yesus selalu ada. Di sana Tuhan Yesus selalu hadir. Di sana Tuhan Yesus pun mengalami apa yang kita alami. Maka kita pun diajak memiliki sikap kepada seperti Tuhan Yesus, selalu memiliki keterangan dan ketabahan di dalam menghadapi segala gelombang dan badai di dalam hidup kita ini. Ya, dengan demikian sungguh kita mengungkapkan keyakinan, mengungkapkan kepercayaan, mengungkapkan iman kita kepada Allah, bahwa Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia tinggal bersama dengan kita. Dan keyakinan inilah yang akhirnya dipakai oleh Tuhan Allah sendiri. Kita dipakai untuk menghadirkan bahwa Allah itu sungguh memiliki kuasa untuk menghancurkan segala ancaman, bahkan yang mengancam hidup dan keselamatan manusia. Maka yang kita butuhkan adalah takut kepada Allah. Berarti menaruh keyakinan dan kepercayaan kepadanya, bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia mengalami hal yang sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hidup dan tinggal dengan kita untuk membawa kita semakin kuat, teguh. Pengalaman itu semua untuk memurnikan iman dan kepercayaan kita, seperti yang dialami oleh Ayub, bahwa dia begitu yakin bahwa Tuhan akan menghentikan semua gelombang itu. Dan sungguh seperti yang dikatakan Paulus, karena Kristus kita memiliki hidup yang baru. Kita sudah dibebaskan dari gelombang dan badai yang mengancam hidup kita, yakni dosa. Sehingga dengan demikian
kita sungguh memiliki jaminan keselamatan. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah senantiasa menaruh harapan, iman, dan cinta kita hanya kepada Yesus yang senantiasa hadir, ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam perahu yang sama dengan kita. Maka kita akan pasti mengalami keselamatan.